menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana selama 8 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini. Mohon Bapak Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan. Sangat kecewa ya, karena apa? Pasal 340, mereka mendalilkan bahwa pasal 340 terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tuntutannya tidak sesuai dengan pasal 340, 8 tahun. Lebih baik menurut saya bebaskan saja sudah. Hai, jumpa lagi di Livy On Point. Saudara, tuntutan jaksa terhadap para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua ini membuat publik kecewa. Tentu tak hanya publik tapi juga keluarga dari Yosua. Seberapa kecewa mereka? Apa saja yang kemudian membuat keluarga merasa tidak mendapatkan keadilan atas tuntutan jaksa? Karena kalau kita tahu di sana ada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, bahkan Putri Chandrawati hanya dituntut 8 tahun penjara. Sementara Richard Eliezer 12 tahun dan Sambo seumur hidup. Ini jauh dari harapan keluarga Yosua. Kita akan sapa sang kuasa hukum Martin Lucas Simanjuntak. Hai Bang Martin. Halo Mbak Livi. Keluarga kecewa berat. Kalau kita lihat tadi di sebelum perbincangan ini ada pernyataan dari Ibunda Yosua yang bahkan teriak sambil menangis-menangis minta keadilan. Seberapa kecewa mereka melihat tuntutan jaksa kemarin? Ya, ini kan yang dituntut ada 5 orang ya. 2 orang terdakwa itu dituntut pertama di hari Senin minggu lalu, yaitu terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat. Lalu esok harinya Verdi Sambo, ya di hari Selasa. Lalu di hari Rabu ada tuntutan terhadap terdakwa Putri Chandrawati dan justice kolaborator Richard Eliezer. Kekecewaan pertama itu pada saat tuntutan kepada Ricky Rizal dan Kuat, yang mana mereka didalilkan ya terbukti sah dan meyakinkan pasal 55 ayat 1 junto pasal 340 itu pembunuhan berencana, namun hanya dituntut hukuman itu 8 tahun. Kenapa kecewanya? Karena yang pertama ibunda korban ini sudah kehilangan nyawa anaknya. Dan kalau kita lihat mengenai disparitas dikaitkan dengan ancaman hukuman pidananya, hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan juga 20 tahun. 20 tahun. Ini kan gapnya terlalu jauh ya, walaupun memang dia dianggap hanya sebagai penyerta. Bahkan nggak sampai setengah dari 20 tahun. Nggak sampai setengah dari 20 tahun. Nah, saya tidak tahu apakah tiga-tiganya dari ancaman hukuman 340 itu adalah hukuman maksimal, atau tetap dilihat dari mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Kalau kita simulasikan tentu, kalau secara kasat mata ya, saya bukan ahli hukum, tapi saya praktisi hukum. Tentunya yang pertama itu adalah hukuman mati, yang kedua adalah seumur hidup, yang ketiga adalah 20 tahun. Paling lama, walaupun memang secara tafsir bisa lebih rendah. Kalau kita anggap saja tadi Verdi Sambo seumur hidup, ya, lalu kita anggaplah penyerta ini tidak bisa dibebankan pidana melebihi ataupun serupa dengan pelaku utama dan aktor intelektual. Maka jawabannya adalah berapa sih setengahnya dari seumur hidup? Ya. Paling nggak 20 tahun lah ya. Ya, kalau nggak 20 tahun, ya 15 tahun lah gitu ya, sesuai dengan keinginan dari keluarga korban. Tapi kurang lebih itulah yang dirasakan oleh ibunda korban. Pada saat itu ibunda korban dan keluarga semua kecewa. Namun dihadapkan lagi dengan di hari Rabu ya, kalau Pak Verdi Sambo saya skip aja karena ini saya cuma punya perbedaan pandang sedikit saja sama ibunda. Ibunda menganggap bahwa seumur hidup itu kurang harusnya hukuman mati. Karena kalau tidak ada Verdi Sambo yang merencanakan dan menembak kepala Joshua, harusnya Joshua tidak mati gitu kan. Kalau ibunda Joshua maunya dalam bahasa Latin ya, sangre por sangre, darah balas darah. Walaupun sebenarnya di dalam ajaran kekristenan itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, namun apapun itu tetap saya harus hargai gitu ya, yang menjadi pandangan dari ibunda Joshua. Namun menurut saya punya pandangan sendiri mengenai hukum mati. Ya sudahlah, yang sudah ya biar sudah. Mengenai Verdi Sambo tidak perlu kita bahas secara detail. Nah, namun pada saat pembacaan tuntutan terhadap Putri Chandrawati yang hari Rabu pagi ya, dari jam 10 sampai dengan jam 12, ternyata tuntutan jaksa penuntut umum itu
hanya 8 tahun untuk terdakwa Putri Chandrawati. Putri Chandrawati dianggap berperan hanya sebagai istri yang tidak melakukan apa-apa ketika mengetahui rencana jahat dari suaminya. Namun faktanya, berdasarkan kesimpulan jaksa penuntut umum juga, ya, mematahkan bahwa ada pemerkosaan sesuai dengan surat dakwaan. Di awal kan dibilang Putri Chandrawati itu diperkosa, mengadu kepada Ferdi Sambo. Yeah. Nah, namun di tuntutan itu patah. Jaksa berkesimpulan berdasarkan ahli poligraf dan berdasarkan keterangan Kuatmaruf, berdasarkan keterangannya Ricky yang mengatakan tidak ada pemerkosaan, tidak melihat, berdasarkan keterangannya Susi dan juga Richard, menyimpulkan bahwa tidak ada pemerkosaan. Yang ada apa? Perselingkuhan. Nah, ini menimbulkan keributan baru lagi karena apa? Ternyata jaksa membuka front baru dan berhadapan dengan terdakwa dan keluarganya plus korban juga dengan keluarganya. Nah, dan itu juga gimana dengan tuh respon keluarga ketika disebut itu kalau nggak salah, koreksi saya kalau salah ya, itu di pembacaan tuntutannya Kuat ya, ketika disebutkan bahwa Putri itu berselingkuh dengan Yosua. Iya. Dan saya yakin di tuntutannya Putri juga ada, tapi mungkin itu di skip ya, tidak dibacakan. Tapi kalau dibacakan pasti ada, karena walaupun berkas ini di split, tetap kan rangkaian peristiwanya sama. Ya, itu respon keluarga gimana tuh? Respon keluarga menolak dengan tegas, karena ya kami nih dalam budaya Batak ya sangat anti sekali gitu ya, melakukan hal-hal tidak terpuji. Itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan ada itu, kata kasarnya ya. Nah, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mengedepankan moralitas agama, moralitas suku budaya Batak, dan juga moralitas etika profesi. Nah, di samping itu terdapat fakta juga bahwa memang Joshua itu sudah punya tunangan gitu ya. Lalu tunangan juga jauh lebih muda ya. Lalu Joshua ini tipenya orangnya baik pada keluarga dan juga teman-temannya. Nah, makanya kalaupun benar atas dasar apa dia sampai bisa begitu ya. Oleh karena itu keluarga menolak, Mbak Livi. Namun, ya, bukan berarti kita menolak, kita tidak boleh dong mengikuti pikirannya jaksa dan menganalisis. Nah, ketika mendengar tuntutan itu, Ibunda Joshua secara tampilan, itu kan kalau nggak salah diliput juga sama Kompas TV kan, terlihat dengan jelas bahwa ketidakadilan dan juga kesedihan mendengarkan Putri ya, di 8 tahun itu terpancar dari Ibunda Joshua. Bahkan pada saat itu, Ibunda itu setelah di syuting, dia drop. 2 hari baru recover. Nah, ini saya mau sangkut pautkan kekecewaannya itu dengan alasan yuridis. Saya minum dulu sedikit. Ya, silakan. Nah, menyambung tadi kesimpulan jaksa yang mengatakan bahwa bukan pemerkosaan, melainkan perselingkuhan. Tentunya ini menjadi pemicu. Di mana dalam dakwaan ternyata pemerkosaan adalah informasi yang disampaikan kepada Ferdi Sambo. Nah, ketika itu bukan pemerkosaan, melainkan perselingkuhan, berarti siapa yang jahat di sini? Oke. Yang jahat itu orang yang mengaku diperkosa, padahal dia tidak diperkosa, melainkan diduga melalui suatu jaksa itu dia adalah berselingkuh. Oleh karena itu, kalau tidak ada Putri Chandrawati yang tidak diperkosa tapi mengaku diperkosa dan memberikan informasi palsu, tidak akan ada peristiwa pidana ini. Oke, jadi seharusnya Putri Chandrawati menurut Anda dan juga keluarga dituntut lebih dari 8 tahun paling tidak? Betul. Kenapa? Karena satu, tanpa ada Putri, tanpa ada informasi yang disampaikan Putri kepada Ferdi Sambo, tidak akan ada pidana ini. Makanya dia disebut dengan pemicu ataupun biang kerok terhadap peristiwa pidana ini. Terus ini kenapa fakta, biang keroknya berdasarkan surat tuntutan jaksa dituntut justru lebih ringan? Nah, itulah yang saya sebutkan bahwa kalau kita membuat suatu skripsi atau tesis itu kan ada penarikan kesimpulan kan. Penarikan kesimpulan itu kan berdasarkan temuan-temuan yang kita dapat. Nah, ini yang saya bingung, temuannya didapat oleh jaksa, tapi pada saat menarik kesimpulan dan membuat suatu tuntutan, itu justru menarik kesimpulannya menurut saya ya kurang cermat. Kenapa? Bagaimana bisa Putri dianggap sama bobot tanggung jawab hukumnya dengan Ricky dan Kuat? Ya, padahal dalam hal ini mereka meyakini bahwa tidak terjadi apa yang disampaikan Putri itu, pemerkosaan tersebut, melainkan perselingkuhan. Berarti kan dia menginformasikan informasi yang salah. Berarti niat jahat di mana awalnya? Ada di Putri harusnya. Ada di Putri niat jahat. Niat jahat yang jahat ini di Putri disalurkan kepada Ferdi Sambo sehingga mereka sama-sama memiliki evil mind ataupun niat jahat. Akhirnya mereka mengajak orang lain lagi untuk memiliki niat jahat. Tapi siapa pemicunya niat jahat ini? Putri. Maka Putri tidak bisa disamakan dengan Ricky, disamakan dengan Kuat, apalagi disamakan dengan Richard Eliezer. Ya, karena tidak ada Putri, tidak ada informasi yang Putri sampaikan kepada Ferdi Sambo, saya bisa pastikan tidak akan ada kegaduhan yang terjadi di Indonesia, tidak akan ada
prank yang dilakukan kepada Kapolri, tidak ada yang prank yang akan dilakukan kepada Presiden dan juga para institusi kepolisian. Jadi menurut Anda sumber kekacauan ini ada di Putri Chandrawati? Putri Chandrawati, berdasarkan surat tuntutan jaksa. Itu bukan berdasarkan asumsi saya. Oke. Sekarang gini, kalau kita bicara soal Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Ini kan sebenarnya justru orang melihat justice kolaborator harusnya lebih ringan, sudah sempat ada permintaan maaf dan diterima permohonan maafnya oleh keluarga Yosua, bahkan orang tua Eliezer sudah ketemu orang tua Yosua untuk sama-sama meminta maaf, kemudian menerima apa yang terjadi gitu. Melihat tuntutan 12 tahun gimana tuh keluarga? Kecewa lah jelas. Justru harusnya lebih ringan gitu merasa. Jadi gini, ada sebab dan akibat. Kenapa sih penyebabnya keluarga Joshua itu cenderung lebih menerima Richard ya? Itu kan perlu kita pelajari. Meskipun Richard itu eksekutor. Iya, memang tidak kita nafikan, memang Richard eksekutor, memang perannya krusial. Tapi atas apa yang sudah dia lakukan, dia berani mengakui kesalahannya, dia berani meminta maaf, dan dia berani mempertanggungjawabkan. Yang 4 lagi, emang berani? Enggak. Justru mereka diduga keras berkonspirasi untuk saling menutupi perbuatannya masing-masing supaya tidak ketahuan. Seperti contoh siapa Ricky ya? Ricky itu kan dia kan belaga-belaga aja sok suci. Itu dia punya grup WhatsApp loh, dia yang buat itu yang isinya dalamnya ada Tuhan Yesus itu. Siapa namanya kalau nggak salah tuh orang mana itu yang ngaku-ngaku Tuhan Yesus di dalam grup WhatsApp. Itu kan banyak chat yang dihapus sama dia. Andai kata nggak dihapus sama Ricky, itu bisa jadi petunjuk terhadap peristiwa pidana yang terjadi di tanggal 8 Juli. Mau nggak si Richard buka itu? Si Ricky buka itu? Nggak mau. Dan kenapa kok kita tidak menghadirkan pihak Meta gitu dalam hal ini sebagai aplikator WhatsApp untuk merestore chat itu? Kalau itu dibuka selesai Mbak Livi. Nggak perlu ada perdebatan di persidangan karena kebuka semua ya. Saintifik. Oke. Dan tidak bisa diedit. Nah, mengenai Richard ini kan sudah dimaafkan oleh keluarga. Dimaafkan karena apa? Karena jasanya Richard. Iya. Richard awal memang dia tersangka, dia ikut bagian Sambo, skenario Sambo. Namun pada saat itu ada kesalahan yang dia lakukan, dia mengakui bahwa masih mengikuti skenario ya. Ketika Joshua tewas dan jatuh dan bergelepar-gelepar, dia bilang katanya dia merangkak sambil mengambil pistol dan menembak untuk yang terakhir kali. Itu berdasarkan yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik pada saat kami pertanyakan hasil otopsi kedua yang melihat bahwa ada tembakan peluru dari belakang ke depan. Saya bilang kalau tembak menembak nggak ada yang dari belakang ke depan, berhadapan-hadapan kan kayak koboi kan. Kalau ditembak dari belakang itu namanya eksekusi. Nah karena ketahuan seperti itu kita gaungkan, akhirnya dia jadi tersangka. Namun pada saat itu masih tersangka 338, belum 340. Karena kenapa? Masih menggunakan konteks tembak menembak itu. Tembak menembak, walaupun sejak awal kita sudah tahu tidak ada tembak menembak. Nah pada saat itu saya ingat sekali dia masih di-hire-kan lawyer dari Sambo. Siapa namanya itu, suku kita lah dulu. Akhirnya diputus karena dia lebih pro ke Sambo, dia ingin Richard yang terbenam gitu kan, Sambo tidak usah dihukum. Akhirnya diputus oleh Richard, masuklah dia oleh Payumara, dan nggak lama Bang Roni, disitulah Richard sudah mulai jujur. Ya, dia bilang, saya menyesal, saya akan buka semuanya. Itu kan ada surat gitu kan. Dan itu continue sampai dengan persidangan. Oke. Nah ini kan harus kita hargai dong. Dia pangkat Barada 2 loh. Berani. Dan dia merasa bersalah. Bahkan keluarganya lebih senang Richard ini tetap di penjara asalkan dia berkata jujur. Oke. Jarang ada keluarga begitu. Tapi kan sekarang jaksa penuntut umum kan sudah mengatakan gini, kalau saat itu Richard menolak seperti Ricky Rizal disuruh nembak tapi dia nolak, kan Yosua nggak meninggal. Nah ini namanya pemikiran yang tidak didasarkan dengan kecermatan dan juga fakta. Kenapa? Berapa ajudan Verdi Sambo? Oke. Non ajudan ada berapa? Kalau tadi kan saya kasih simulasi begini, tidak ada Putri tidak ada peristiwa, ya. Lalu kalau ada Putri dengan klaim yang bohong itu membuat Sambo marah, walaupun marahnya marah spontan, bukan marah spontan gitu ya, marah yang bisa berencanakan. Dia pertama memilih eksekutor siapa? Ricky. Kita ikut jalan ceritanya dulu ya. Ricky menolak karena kedekatan dengan Verdi Sambo, dia bisa menolak. Dicarilah siapa? Richard Eliezer. Kalau tadi Richard Eliezer bisa menolak juga, ada berapa lagi opsi yang bisa digunakan oleh Sambo? Oke. Ada Matius. Oke lah, Matius lagi cuti. Ada Daden, ada Saddam, ada Romer, ada Kuat, ada Daryanto. Opsinya banyak. Dia bisa pilih siapa saja. Oke. Nah, jadi
tidak masuk akal kalau kita mengatakan kalau Richard tidak menolak, kalau Richard menolak tidak akan ada peristiwa itu. Tidak. Yang benar adalah kalau Richard tidak menembak, mungkin saja Joshua tidak meninggal. Namun walaupun ada opsi lagi, jangan-jangan Sambo yang langsung nembak gitu kan. Nah makanya menurut saya tidak salah juga kalau keluarga merasa ada ketidakadilan ketika Richard yang sudah mereka maafkan itu dituntut 12 tahun. Padahal keluarga maunya Mbak Livi, justru Richard inilah yang dituntut paling ringan, mungkin hanya 5 tahun atau 4 tahun atau 6 tahun gitu kan. Keluarga maunya seperti itu, dan biarlah terdakwa yang lain yang tidak mau mengakui kesalahannya, berbelit-belit, justru sering memfitnah Joshua, katanya pergi ke klub malam, berkebrian ganda, terus memperkosa Ibu Putri. Biarlah mereka yang dituntut semaksimal mungkin. Gitu Ini kalau loh. kita bicara soal tuntutan jaksa kan beberapa hari yang lalu Menko Polhukam Mahfud MD itu kan menyatakan bahwa ada dugaan mulai dari Brigjen, ya ada juga kemudian Pak Mahfud menyatakan ada titipan angka aja, nggak usah huruf begitu. Tapi kita dengarkan dulu pernyataan Pak Mahfud, ini dia. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak terpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang, Brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok, saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, saya bilang. Jadi pokoknya independen aja hakim. Bagi intelijen kita melihat itu wajar. Itulah sebabnya intelijen yang melihat hanya selalu dicari, lihat indikasinya. Kan hukumnya berhasil atau tidak. Makanya kita lihat indikasi. Setelah indikasi baru kita warningkan. Tapi sekarang udah terbalik, sudah di-warningkan, kan beliau warning. Setelah ada warning, baru kita lihat indikasi. Apakah berhasil atau tidak pendekatan itu? Nah, dari indikasi kita sudah bisa lihat bagaimana kejaksaan dari awal begitu kalau bilang maju penuh, gas penuh, ujung-ujungnya hanya, kalau saya bilang hanya hukum seumur hidup. Padahal dari awal dengan 340 itu maksimum, upaya mereka maksimum, tapi begitu. Nah, itu indikasi. Lalu kedua, Eliezer. Dari awal begitu penuh, Eliezer sudah membuka. Tapi ujung-ujungnya alasannya bagaimana kejaksaan ini membandingkan antara seorang Ricky Rizal, sersan polisi lalu lintas, dengan berada dua Brimob. Ini kan dua hal yang sangat berbeda untuk mencari pembenaran. Nah, apakah indikasi-indikasi pembenaran ini memperlihatkan keberhasilan para pembisik ini atau gerilya ini yang menurut Pak Mahfud? Kan itu. Tapi artinya gini dong Pak Soleman, kalau saya menyimak tadi pernyataan Anda dengan tuntutan seumur hidup untuk Verdi Sambo, Eliezer dapat tuntutan 12 tahun, artinya apa yang dilakukan oleh tim gerakan bawah tanah yang membackup Verdi Sambo ini berhasil? Ya, jadi itu kalau bagi saya itu ada itulah keberhasilan. Itulah keberhasilan, itu versinya Pak Soleman Ponto, pengamat intelijen. Tapi kalau versinya Pak Mahfud bilang ini memang ada gerakan bawah tanah, tapi kami yakini, pemerintah yakini bahwa kejaksaan tetap independen. Ini dua hal yang berbeda. Diakui ada gerakan bawah tanah, tapi versi Pak Mahfud tuntutan kemarin sudah independen tanpa intervensi. Tapi Pak Soleman Ponto justru sebaliknya melihat bahwa jaksa itu udah gaspol dari awal, dari dakwaannya dan semua segala macam. Tapi giliran pas penuntutan justru kita bisa bilang agak-agak masuk angin begitu. Tapi kalau Anda sendiri ngeliatnya gimana nih? Saya kalau mengingat kata profesional dan independen, saya teringat itu kejadian di tanggal 11 Juli. Ketika kasus Brigadir Joshua ini masih dalam point view-nya Putri Candrawati dan Verdi Sambo dalam pelaporan palsu. Pada saat itu Mabes Polri, tapi saya lupa ya, institusi yang lain ya, mengatakan bahwa walaupun selevel Polres Metro Jakarta Selatan, mereka profesional dan independen. Faktanya apa Mbak Lipi?
kasus palsu bisa naik sidik di Polda Metro Jaya dan juga di Polres. Jadi itulah kata profesional dan juga independen. Yang mungkin saja nanti apakah akan disesali oleh orang per orang ketika ternyata terbukti sebaliknya gitu ya. Saya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud itu semacam penyemangat ya. Dan juga semacam barrier lah untuk menjelaskan kepada publik. Saya berdiri di samping kejaksaan walaupun kejaksaan dianggap belum mewakili rasa keadilan. Nah kalau dibilang masuk angin, saya bilang ini kan butuh pembuktian ya. Karena apa sih masuk angin? Apakah masuk angin beneran sehingga harus minum tolak angin? Atau masuk angin yang lain gitu kan? Angin-angin dari gambar-gambar Presiden Amerika yang sudah mati gitu. Nah kalau secara tugas, saya acungin 2 jempol saya buat jaksa. Kenapa? Karena dalam surat dakwaan, pembuktian, dan juga penuntutan ya, dalam artian penuntutan adalah mengenai perbuatannya. Itu sudah sangat canggih. Dan namun, seperti saya sampaikan tadi, khusus yang Putri Chandrawati ya, di mana mereka mendalilkan bahwa terbukti sah dan meyakinkan, namun perbuatannya bukan pemerkosaan dan itu patah, melainkan perselingkuhan. Tapi ketika penarikan kesimpulan dalam bentuk menentukan suatu hukuman, dia menyamakan kedudukan si Putri Chandrawati ini adalah perannya sama dengan Kuat dan Ricky. Nggak nyambung, Mbak. Nggak nyambung. Saya juga baru tahu. Dan gimana sih dasarnya? Makanya gini, kan kemarin di acara yang lain sempat ditanya kan, bagaimana itu dasarnya, bagaimana formulasinya. Kan dibilang itu kan, ya itu di internal kami. Nah makanya, kalau memang mau ya paparkan saja di publik. Rumusnya itu bagaimana sih? Khususnya untuk Putri Chandrawati gitu ya. Dalam menentukan ancaman hukuman pidananya yang diminta kepada majelis hakim. Supaya kita ini juga bisa, menyelesaikan polemik ini. Nah, terkhusus untuk Richard. Jadi gini, Richard juga menurut saya ini juga, walaupun saya bukan pihak Richard ya dalam kasus ini, tapi kan secara moralitas saya juga punya kewajiban moral untuk mendukung dan juga meminta keringanan. Karena ini sejalan juga dengan apa yang diingini oleh keluarga korban. Keluarga korban menginginkan terdakwa Richard dan juga GC Richard ini adalah yang paling ringan. Dan itu masuk akal, Mbak Livri. Ya, karena dia yang bantu ya. Di dalam peradilan hukum pidana, permaafan dari keluarga korban yang mendapatkan akibat dari terdakwa itu nilainya sangat besar. Ya, ini satu-satunya terdakwa dan juga GC yang dimaafkan itu adalah Richard. Sebenarnya tanpa GC pun, ya menurut saya ya, dari saya berpraktek selama ini di peradilan pidana, itu sudah sangat bisa mengurangkan secara ekstrim ancaman hukumannya. Baik dalam penuntutan maupun nanti pada saat vonis. Lalu yang kedua, mengenai kolaborasi ya. Jadi GC nggak GC, menurut saya ya, walaupun saya yakin Richard harus jadi GC. GC nggak GC, Richard itu sudah sangat membantu kita. Apalah gunanya pengungkapan di awal keluarga korban apabila tidak didukung oleh satu saksi. Ini beradu saksi loh. Awalnya mereka berlima, saling menutupi. Sekarang ada satu saksi yang mau mengungkap kebusukan mereka untuk membantu menyesuaikan dengan alat bukti yang lain. Terus sekarang mau kita lepehin. Kasihan amat ini orang. Barada 2 dari mana? Manado sana, anak daerah, mau disamakan beban tanggung jawab sama jenderal-jenderal. Ini namanya nggak adil. Nggak boleh begitu. Coba tanya sama jenderal-jenderal yang korban relasi kuasanya Sambo juga. Apa bisa menolak perintah Sambo? Nggak bisa. Apa yang mau kita harapkan dari Barada 2? Sekarang yang kita harapkan dari Barada 2 adalah pengakuannya, pertanggungjawabannya. Sehingga dia bisa membuka kasus ini. Makanya Richard ini bisa menjadi ya contoh baik ikon kepolisian untuk menaikkan citranya. Jadikan Richard. Bang Martin, tapi kalau kita lihat artinya gini, Anda mengamini apa yang kemarin jadi tuntutan jaksa itu kita bisa bilang masuk angin? Saya tidak bisa langsung serta-merta mengatakan itu ya. Tapi apabila ada reaksi dari publik ya, walaupun katanya publik itu relatif ya. Kalau saya sih, menurut saya dalam hal ini enggak. Karena kenapa? Di sini tidak ada pembedaan politik, tidak ada pembedaan sara dalam mendukung keadilan bagi keluarga korban dan juga keringanan buat Richard. Saya bisa bayangin ya, biasanya kita ini kalau tahun-tahun politik suka ribut masalah politik. Sampai macam-macam itu. Dalam gerakan ataupun dukungan kepada keluarga korban, kita nggak pernah bahas sukumu apa sih, agamamu apa sih, nggak pernah. Jadi nggak bisa kita bilang relatif apaan. Ini memang karena memang perbuatan dari para terdakwa ini sudah sangat keterlaluan,
ya menggunakan institusinya dan membuat kegaduhan. Jadi wajar saja kalau rakyat itu ingin yang terbaik. Oke, Bang Martin sekarang gini, keluarga korban udah kecewa, tuntutannya udah dikasih, tapi kalau kita lihat apa yang kemudian sekarang bahkan Pak Menko Polhukam meskipun dia tidak mengamini bahwa ada intervensi di kejaksaan, dia menyatakan kejaksaan itu independen, tapi dia mengamini bahwa ada upaya, ada gerakan bawah tanah. Apa tuh reaksi keluarga melihat, wah udah anaknya tewas dibunuh, peristiwa kemudian persidangannya penuh drama, sekarang sudah mau vonis, bahkan ada lagi upaya gerakan bawah tanah. Apa sih reaksi keluarga? Pasrah aja gitu? Ya kalau mereka kan, keluarga ini kan bisa dibilang ya, kan dari kampung. Apa sih bisa aja? Nggak bisa apa-apa, mereka hanya bisa berdoa, menangis, dan juga meminta kepada Tuhan agar kasus ini bisa diputus seadil-adilnya. Kalaupun ada upaya intervensi dari orang-orang jahat, ya mungkin loyalis mereka atau yang punya hutang budi, atau mungkin orang-orang yang tidak mau informasinya dibuka sehingga mau menyelamatkan mereka, ya itu menjadi dosa mereka. Tapi apakah kita akan ikut? Enggak, kita akan melawan. Bagaimana caranya? Dengan bersuara. Ya, jadi sebenarnya jauh-jauh hari sebelum sebelum Pak Mahfud mengatakan itu dan sebelum kasus ini juga naik ke meja persidangan, ketua kita Pak Kamarudin itu sudah ditemui. Udah sempat ada selentingan-selentingan juga? Bukan selentingan, datang orangnya. Datang? Datang. Minta apa dia? Meminta yang pertama ya, meminta agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan gimana, kan udah masuk persidangan? Belum persidangan. Pada saat itu awal-awal nih ya? Pada saat itu kita lapor. Lapor kan? Kan kita lapor, kita ekspos ini pembunuhan berencana. Udahlah kekeluargaan aja. Mana bisa kalau udah ada yang mati kok kekeluargaan? Akhirnya jelas dulu siapa tersangkanya, apa yang dilakukan. Nanti kalau sudah jelas baru kita persatukan dengan keluarga. Kalau keluarga mau memaafkan, kalau enggak. Lalu yang kedua, jangan serang institusi. Yang ketiga, ya udah kamu jangan ngomong dulu di media. Tiga-tiganya Bang Kamarudin itu menahan, khususnya yang jangan ngomong di media. Oke, nggak usah ngomong ke media saya. Akhirnya ditugasinlah saya sama yang lain 9 orang. Kita yang pergi ke media gitu loh. Jadi walaupun Bang Kamarudin ngomong hanya doorstop, kita yang ngomong. Nah, pada saat itu bukan main-main. Udah bawa juga mereka gambar muka itu petinggi Amerika yang sudah meninggal banyak. Dan bahkan berusaha untuk menyuap. Cuma kita nggak mau. Menurut kita itu bukan uang yang harus kita dapat, bukan dengan cara seperti itu. Kita butuh uang tapi bukan dengan cara yang ilegal gitu. Jadi ini kalau ada yang belum paham, petinggi Amerika yang sudah meninggal maksudnya itu dolar Amerika. Dolar Amerika. Biar clear. Iya. Oke. Jadi bentuk suapannya dolar. Tuntutan hari ini, persidangan ini membuat saya sebagai ibu semakin hancur. Sudah dari mulai awal pembunuhan memang skenario pidana ini sangat luar biasa. Kejahatan yang luar biasa dilakukan Putri sama Perdi Sambo. Begitu sangat menyakitkan kami. Sangat kami membuat hati saya semakin hancur. Persiapan yang matang yang dilakukan Putri mulai dari Magelang. Semua saksi-saksi yang ada di situ tidak ada mengetahui dan melihat semuanya. Tapi semua tuntutan yang diberikan terpakai dengan Kuat Ma'ruf. Memang betul-betul sejodoh lah Putri dengan Kuat Ma'ruf ini. Dengan tuntutan yang sama 8 tahun untuk yang sudah mengetahui matang-matang persiapan perencanaan pembunuhan ini. Jadi betul-betul tidak adil buat kami, orang tua rakyat yang kecil ini di tuntutan ini. Mohon Bapak Hakim, tolong kami, berikan kami keadilan. Berikan keputusan semaksimal mungkin buat Putri yang mengetahui semua perencanaan pembunuhan ini. Dan kami sangat janggal, soalnya tuntutan yang dituntut jaksa penuntut umum hanya 8 tahun, sedangkan dakwaan yang didakwakan sama para tersangka yaitu dakwaan pasal 340. Di sana sudah tertera sebagai sanksi hukuman mati, seumur hidup dan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan kemarin kita sudah jelas mendengar bersama hasil dari pembacaan jaksa penuntut umum yang dituntut para terdakwa itu hanya 8 tahun. Apalagi si Putri Candrawati itu kan dia termasuk salah satu aktor
atas kehilangan nyawa anak kami. Dia mengetahui rencana-rencana pembunuhan ini, dan dari dialah asal dari semua permasalahan ini, melaporkan ke Verdi Sambo kejadian di Magelang yang tidak begitu cukup bukti bahwa dia diperkosa. Jadi kami sangat berharap sekali keluarga, apalagi kami orang tua daripada almarhum Joshua, kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam, kami sangat berharap untuk diberikan perhatiannya tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, terutama di pengadilan di negeri Jakarta Selatan, agar kami memperoleh keadilan di dalam musibah ini. Nah, tapi sekarang gini, kan keluarga sekarang kita tinggal menunggu vonis nih untuk para terdakwa. Keluarga sudah sempat minta tolong ke Presiden, Menko Polhukam, untuk beri keadilan lah, paling nggak. Keadilannya nggak cuma buat keluarga, tapi juga keadilan bagi publik untuk melihat bagaimana perjalanan kasus ini dari awal. Gimana tuh melihatnya? Jadi gini, yang pertama ya, Presiden tidak bisa mengintervensi hukum, walaupun jaksa dan polisi di bawah dia. Iya, Anda sadar betul itu? Iya, karena kalau Presiden ataupun ketua eksekutif ya, lembaga eksekutif itu mengintervensi hukum, itu akan jadi presiden buruk. Namun bukan berarti di belakang layar mereka tidak bisa melakukan lobby-lobby. Tapi demi kebaikan loh ya. Dan saya pikir di banyak kasus itu terjadi, cuma kita tidak tahu. Nah yang kedua tadi, apakah kami akan meminta ya kepada Presiden ataupun jajarannya untuk bisa memberikan keadilan? Kami pikir nggak perlu. Karena kenapa? Nggak usah diminta, sebenarnya mereka harus sudah tahu gitu ya. Harus sudah mencermati. Karena dampak dari perbuatan para terdakwa ini sebenarnya kan yang langsung itu kan kepada kami. Yang tidak langsung dalam bentuk angka kepuasan publik yang sudah disurvei oleh Litbang Kompas hanya tinggal 48% itu ya. Saya tidak tahu apakah sudah naik atau belum. Itu kan sebenarnya kan bawahan dari Presiden. Nah, hukum itu adalah cerminan dari pemerintah. Apakah pemerintah efektif atau tidak? Kalau hukum tidak baik-baik saja, maka ada ketidakefektifan dalam pemerintah. Khususnya di bidang hukum. Nah, kalau mereka menganggap bahwa apa yang sudah menjadi pekerjaan dari bawahan itu sudah optimal, ya lanjutkan saja nggak apa-apa. Tapi saya saya yakin bahwa kekuasaan itu tidak akan bertahan selamanya. Jadi intinya sekarang gini, kita tinggal berharap sama vonis hakim akan seperti apa. Kita percayakan juga ke pemerintah bahwa mereka juga akan membantu mengawal apa yang sempat dimention Pak Menko Polhukam, gerakan bawah tanah. Publik menanti nggak cuma keluarga, bagaimana keadilan ditegakkan di negeri ini dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Thank you, Martin Lucas Simanjuntak di Livie On Point. Saya Liviana Charlisa, kita ketemu lagi selanjutnya. Livie On Point.